Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki ibadah minggu ini dengan pengakuan, penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin. Hidup manusia dinamis, selalu berganti dan berubah. Termasuk proses ibadah yang kita lakukan pada hari ini lewat video untuk menjaga kesehatan jemaat dan masyarakat sekitar kita. Di tengah situasi ini, kasih setia Tuhan selalu dinyatakan di sepanjang hidup kita yang kita arungi. Sebab Dialah yang menjaga dan merawat kita, Dialah yang menyediakan yang kita butuhkan, bila kita merasa aman dan tentram, karena Dia beserta kita. Kita pujikan PKJ 4 bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersiap-siap untuk membaca bersama Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup memenuhi perintah ini secara utuh, karena kita lebih sering mengasihi diri sendiri daripada Tuhan dan sesama, maka mari kita menyatakan penyesalan dan pertobatan kita di hadapan Tuhan dan sesama. Mari kita ambil waktu berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami menyadari ya Tuhan kelemahan kami sebagai manusia. Kami sering jatuh ke dalam kesalahan-kesalahan yang membawa kami pada ego kami,
sehingga kami lebih mementingkan diri kami daripada mengasihi Tuhan dan sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sedang kami hadapi saat ini pun, kami mohon ampun jika kami masih saja tidak memikirkan hubungan kami secara pribadi dengan Tuhan dan hubungan kami kepada sesama. Tolong kami ya Tuhan, agar kami yang lemah ini senantiasa dimampukan untuk menyadari kesalahan dan berubah lebih baik di dalam cinta kasih Tuhan. Inilah pengakuan kami ya Tuhan, kami yakin Engkau Allah yang senantiasa menerima kami anak-anak-Mu dan menolong kami untuk lebih baik dan lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan kita yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karyanya, sekaligus menuntun orang yang sudah diampuni masuk dalam hidup baru sebagai ungkapan syukur. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita memohon tuntunan Roh Kudus dari Tuhan sehingga kita dimampukan mengerti dan melakukan kebenaran firman. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga dan bertahta dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, saat ini Tuhan kami bersyukur kami diberikan kesempatan untuk masih datang kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan kami masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah situasi bangsa kami. Kami tahu Tuhan, kami tetap memiliki kerinduan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan kebenaran firman-Mu untuk menguatkan kami, untuk menegur kami, serta memampukan kami untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Tolonglah anak-Mu yang akan menyampaikan, juga setiap kami yang mendengarkan, sehingga sungguh-sungguh kebenaran firman-Mu ini dapat bermakna dan mengubah setiap kami untuk menjadi anak-anak yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan yang telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita pujikan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi dia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah,
sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia karena ia telah memelekkan matamu? Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat? Kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya? Kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu tidak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ. Dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom.
Semoga Bapak Ibu dimanapun berada, jemaat terkasih GKJ Yeremia tetap berada dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan sukacita di tengah-tengah situasi yang kita hadapi ini, sehingga pada hari ini di Minggu tanggal 22 Maret ini kita melakukan ibadah kita di tempat kita, kediaman kita masing-masing. Semoga ini tidak mengurangi kerinduan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang telah sampai kepada kita pada hari ini. Bapak Ibu terkasih, di tengah-tengah situasi keadaan yang seperti ini, saya yakin Bapak Ibu dalam keluarga ataupun teman-teman remaja, pemuda ataupun adik-adik sekolah minggu pasti pernah mengalami keadaan di mana situasinya kacau. Entah kacau karena mungkin banjir, kacau karena tugas yang belum selesai dan harus segera dikejar deadline, atau keadaan di mana salah satu anggota keluarga kita sakit, dan keadaan kacau yang di mana kita semua di situ kondisinya saling mempertanyakan, ini siapa sih yang buat salah, siapa sih yang membuat kondisi yang kacau ini terjadi. Kadang mungkin ketika kita tidak menemukan siapa yang salah, kita mengkambing hitamkan keadaan, kita mengkambing hitamkan cuaca, kita mengkambing hitamkan sesuatu benda mati yang sebenarnya itu tidak salah tapi kita salahkan karena kita tidak menemukan siapa yang salah atas kekacauan yang terjadi dalam keluarga ataupun situasi yang pernah kita alami. Nah, hari ini kebenaran firman Tuhan kita, salah satunya murid-murid mempertanyakan kepada Tuhan Yesus, yaitu, "Guru, siapa yang berbuat dosa atas seseorang yang buta sejak lahirnya?" Tadi telah kita baca di dalam Alkitab kita, dikatakan apakah dia sejak lahir atau orang tuanya. Pertanyaan ini tentu menarik ya Bapak Ibu terkasih yang ada di rumah, karena ketika kita mendengar pertanyaan ini, kita secara logika bisa melihat kalau dijawab sejak lahir, rasanya dosa apa yang dilakukan oleh seorang anak kecil yang baru lahir gitu ya. Tetapi kalau kita jawab orang tuanya, betapa kita membayangkan Allah itu begitu kejamnya sehingga anak yang baru lahir sudah menerima dirinya fakta bahwa ia tidak dapat melihat, yaitu buta. Tetapi jawaban Yesus sangat menarik ketika Yesus menjawab bahwa bukan dua-duanya. Sebenarnya di sini Yesus ingin mematahkan pemahaman saat itu bahwa cacat fisik dalam diri seseorang tidak serta-merta akibat dosa. Karena pada saat itu Bapak Ibu terkasih sangat kuat bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik itu sakit, miskin, penderitaan, apapun itu selalu dikaitkan dengan dosa. Dan menariknya tadi seperti yang kita lihat, Yesus berkata dalam bacaan kita, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia, di dalam orang buta yang sejak lahir itu. Apa pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan? Kita lihat bagaimana Yesus berkata bahwa melalui karyanya, melalui orang buta yang sejak lahir itu, ia mau menunjukkan pekerjaan Allah, yaitu identitasnya sebagai akulah terang dunia. Dalam bacaan kita tadi disampaikan bahwa Yesus memberitahu kepada orang buta itu, akulah terang dunia. Ini mengidentikan bahwa Yesus itu membuat yang buta melihat, tetapi dalam konteks terang dalam dunia ini, Yesus ingin mengatakan orang-orang yang dalam kegelapan dosa, ia akan keluar menerima terang, yaitu Yesus. Bacaan dalam Yohanes, Injil Yohanes, Bapak Ibu terkasih, itu sangat identik dengan gelap dan terang. Karena Injil Yohanes memang mau mengajak kita untuk melihat perbedaan orang-orang yang menerima Yesus dan orang-orang yang tidak menerima Yesus, yaitu dalam situasi gelap. Dan akulah terang dunia ini bukan sekedar buta jasmani yang disembuhkan, tetapi sekaligus buta rohani. Kenapa disebut buta rohani? Seperti yang kita tadi lihat di bacaan Injil Yohanes pasal 9, orang Farisi bertanya kepada orang buta tersebut, kepada orang tuanya, lalu bertanya lagi kepada orang tua. Mereka
bertanya bukan untuk menerima kebenaran, tapi ingin dibenarkan. Apa yang ingin dibenarkan? Pemahaman mereka sendiri, pemahaman bahwa Yesus yang menyembuhkan orang buta ini adalah orang berdosa, bukan orang benar. Coba kita lihat tadi, ketika pertama kali orang buta itu dipanggil oleh orang Farisi, jawaban orang buta itu ketika ditanya, bagimu siapakah dia? Dia menjawab, dia adalah seorang nabi. Lalu orang Farisi tidak puas dengan jawaban orang buta tersebut, dicarilah orang tuanya. Lalu orang tuanya tidak mau mengakui Yesus serta-merta di hadapan orang Farisi, tetapi melemparkan kepada orang Farisi, tanyalah sendiri kepada anakku yang sudah dewasa. Dan dalam catatan Alkitab kita dikatakan orang tua itu tidak berani mengakui karena pada saat itu konteksnya setiap orang yang mempercayai Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Lalu dipanggil kembali orang buta itu. Yang menarik, orang buta itu menjawab kembali kepada orang Farisi, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Betapa menarik ketika orang buta ini dipanggil kembali orang Farisi, dia sudah bilang pokoknya aku tidak tahu orang itu berdosa atau tidak. Karena kembali tadi orang Farisi ingin mencari kebenaran versi mereka, bukan menerima kebenaran versi Yesus gitu ya. Sehingga dia berkata bahwa aku tahu bahwa aku tadi buta dan sekarang dapat melihat. Tapi orang Farisi tetap tidak menerima kebenaran bahwa Yesus adalah terang atau Mesias itu. Coba kita lihat lagi Bapak Ibu, kita buka lagi bacaan Injil kita tadi, khususnya ayat 28 sampai 34. Ketika orang buta itu menjawab, yang ku tahu adalah aku buta dan sekarang dapat melihat, orang Farisi bertanya lagi, lalu apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawab orang buta itu, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkan. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek, mereka berkata kepadanya, orang Farisi tersebut, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Di sini, pada poin ini Bapak Ibu terkasih, orang Farisi tetap merasa bahwa kamu pengikut Yesus, tetapi kami adalah pengikut Musa. Seolah-olah mereka lah yang lebih hebat, lebih tahu gitu ya. Dan jawab orang itu kepada mereka, khususnya orang buta itu kepada Farisi, dia jawab seperti ini. Lihat ya Bapak Ibu, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Jadi Bapak Ibu terkasih, di sini terlihat bagaimana orang Farisi ini tidak menerima kebenaran bahwa memang Yesus ini adalah orang yang dipakai Allah atau orang yang benar gitu ya. Karena tadi kembali bahwa orang Farisi justru ingin menunjukkan ingin pemahaman mereka yang benar bahwa Yesus adalah orang berdosa. Dan orang buta ini mematahkannya dengan mengatakan kalau dia tidak dari Allah, dia tidak akan mampu menyembuhkan penyakit butanya yang sejak lahir. Jadi Bapak Ibu terkasih, di sini terlihat bahwa memang orang Farisi ini sungguh-sungguh tidak mau menerima apa yang menjadi kebenaran bahwa Yesus itu adalah terang dunia. Lalu yang menarik dalam percakapan selanjutnya, ketika Yesus bercakap-cakap kembali dengan orang buta itu, dia bertanya siapakah dia? Supaya aku percaya kepadanya, maka kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Dan orang buta itu seketika menjawab, aku percaya Tuhan. Jadi Bapak Ibu terkasih,
ketika mendengar ini pun orang Farisi itu langsung bertanya kepada Yesus, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Karena pada akhirnya jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Jadi Bapak Ibu terkasih, situasinya pada saat itu orang Farisi merasa bahwa dia seperti tersindir bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Buta di sini buta rohani. Apa itu wujud buta rohani Bapak Ibu terkasih? Buta rohani itu berwujud tidak bisa melihat kebaikan, kemurahan dan kasih Allah dalam keadaan yang tidak baik secara mata. Konteksnya untuk orang-orang sakit, untuk kekacauan yang terjadi di sekitar kita, untuk orang yang menderita. Bukankah ini yang sedang dialami oleh orang Farisi ketika dia melihat ada orang buta yang disembuhkan? Bukan fokusnya melihat betapa Allah bermurah hati lewat Yesus, tapi justru mencari kesalahan ataupun dosa dari Yesus sang penyembuh. Nah, inilah yang dialami oleh buta rohani dalam konteks bacaan kita hari ini. Atau buta rohani ini juga konteks orang Farisi yang selalu berusaha yang dilihat hanyalah salah orang lain. Seperti yang kita tahu, Yesus menyembuhkan orang buta ketika pada hari Sabat. Lalu buta rohani ini juga pada akhirnya jatuh pada menghakimi, mendiskriminasi, dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi pada umumnya pada saat itu. Jadi Bapak Ibu terkasih, ketika saat ini kita bersyukur bisa percaya kepada Yesus, kita mengenal Allah, kita mendengar firman-Nya, tetapi ingat, semakin kita mengenal Allah dan firman-Nya, maka semakin besar tanggung jawab untuk mempraktekkannya, bukan menghakimi. Ingat Bapak Ibu, semakin besar tanggung jawab untuk mempraktekkannya, bukan menghakimi. Karena kalau kita pada akhirnya jatuhnya pada penghakiman akan setiap pemahaman kita akan Allah, kita tidak jauh beda dengan orang Farisi. Justru dalam setiap kondisi sulit, kita justru tetap semakin melihat kemurahan Allah. Nah, di tengah-tengah hari ini Bapak Ibu terkasih, seperti kita tahu, ibadah minggu kita di GKJ Yeremia ditiadakan pada minggu ini dan minggu depan, dan kita beribadah dari rumah masing-masing karena COVID-19. Saya yakin peristiwa ini suatu situasi yang sebenarnya mengacaukan segala sesuatu, tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Karena realitanya pada akhirnya Bapak Ibu yang seharusnya bekerja jadi di rumah. Adik-adik yang seharusnya sekolah ataupun kuliah harus dari rumah. Bahkan sudah ada muncul di medsos yang menunjukkan ibu-ibu yang pusing gitu ya, karena ternyata mengajari anaknya yang di rumah yang kecil-kecil itu ternyata riwah gitu ya. Jadi dengan peristiwa ini kita jadi mensyukuri profesi guru. Lalu bagi teman-teman yang ternyata masih tetap bekerja karena di rumah sakit, itu juga menjadi sesuatu yang harus ekstra iman gitu ya, karena berada di rumah sakit yang justru para pasien COVID ada di sana untuk cek dan sebagainya. Jadi situasi ini juga kacau, tetapi di tengah-tengah situasi kacau inilah kita sedang lebih tepatnya lagi dimampukan untuk beriman, berpengharapan di dalam cinta kasih Yesus. Karena Bapak Ibu terkasih, ketika kita dalam konteks COVID ini ada yang WFA ataupun tetap bekerja, hari ini saya mengajak kita karena peristiwa COVID ini untuk IFH. Apa itu IFH? Yaitu introspeksi diri dari rumah. Mumpung nih Bapak Ibu libur atau kerja dari rumah bersama dengan keluarga, apalagi dengan bacaan kita hari ini yang memang mengajak kita mengecek diri, apakah kita sedang berada dalam kebutaan yang memang tidak secara fisik tetapi buta secara rohani. Kita mudah sekali mencari kesalahan orang lain, kita mudah sekali menghakimi orang lain, kita mudah sekali mendiskriminasi orang lain, atau jangan-jangan kita tidak pernah sekalipun melihat kemurahan Allah di tengah situasi kacau dalam hidup kita. Barangkali itu salah satu tanda alarm bahwa kita sedang buta rohani. Jadi mumpung yang di rumah ataupun yang mumpung bersama keluarga,
kita melakukan IFH, introspeksi diri dari rumah. Lalu selanjutnya dari bacaan firman ini kita sebenarnya juga diingatkan, adakah di antara kita, di keluarga kita atau di keluarga besar, mungkin di masyarakat kita yang masih melihat anak-anak difabel yang cacat ataupun yang Down syndrome dengan kacamata itu akibat dosa. Nah, ini harus menjadi alarm ataupun menjadi pengingat buat kita untuk merangkul mereka. Karena semua anak berharga, dengan segala keberadaannya kita harus meyakini bahwa Allah bekerja dalam setiap kelebihan dan kekurangan kita, termasuk anak-anak yang dilahirkan dengan difabel, dengan kekurangan yang ada pada mereka, tetapi Tuhan memampukan mereka untuk jadi berkat ketika kita mengimani tersebut. Jadi Bapak Ibu terkasih, semoga firman hari ini pun menjadi penguat buat kita bahwa ketika ada orang-orang yang dilahirkan tidak sempurna di tengah keluarga atau masyarakat kita tetap mengasihi mereka dan memanusiakan mereka. Yang kedua Bapak Ibu terkasih, ketiga ya, tadi yang pertama IFH, yang kedua menghargai mereka yang difabel, yang ketiga di tengah-tengah kondisi kita sekarang COVID-19 ini, kita semakin menghargai kebersamaan dengan dasar kasih. Bapak Ibu terkasih, jujur ketika mempersiapkan video ini untuk kita dapat renungkan bersama-sama di hari Minggu, ada rasa rasa sedih, tapi juga rasa rindu, semua campur menjadi satu. Yang saya ketika mempersiapkan ini membayangkan yang ada di depan saya seharusnya Bapak Ibu di gereja kita GKJ Yeremia, tetapi saat ini kita terpisah dengan jarak layar yang ada di depan Bapak Ibu. Di sini tampaknya kita mulai diajak untuk betapa kebersamaan itu sangat berharga. Dan ketika kebersamaan itu berharga di tengah-tengah situasi COVID ini, maka nanti ketika COVID ini berlalu, Tuhan memampukan semua beres dan kembali pulih total Indonesia dan seluruh dunia, maka hargailah kebersamaan dengan dasar kasih. Bukan dengan dasar sesuatu yang ego kita, dengan sesuatu yang menguasai kita, dosa dan sebagainya. Tetapi sungguh-sungguh kita memang menghargai kebersamaan kita dengan kasih yang datangnya dari Tuhan. Untuk itu, sebelum kita nanti berkumpul bersama-sama, hargai terlebih dahulu kebersamaan Bapak Ibu dengan keluarga saat ini di rumah, dengan adik, dengan saudara, ataupun Bapak Ibu yang sendiri di rumah, kebersamaan dengan tetangga yang masih bisa bersapa walaupun dengan jarak gitu ya. Maka lakukan sebisa mungkin, hargai kebersamaan yang ada dengan dasar kasih dan memancarkan cinta kasih Tuhan. Sebagai penguat buat kita, bacaan Mazmur 23 tadi senantiasa kita gaungkan, bahkan kalau bisa dan kita nyanyikan dalam hari-hari kita bahwa memang sungguh Tuhan adalah gembalaku. Masih tahu ya Bapak Ibu lagunya yang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Boleh kita nyanyikan selama seminggu ini sebagai pengingat di tengah situasi COVID ini, kita mengimani bahwa Tuhan adalah gembala kita yang menemani kita, sehingga walaupun segala berita membuat kita semakin panik, tetapi dalam iman kita juga semakin tenang dan berpengharapan kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu terkasih semua. Selamat saling mengasihi dan tetap sehat dan kuat dalam cinta kasih Tuhan. Saat teduh bagi kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakukan pengakuan iman rasuli kita. Bagi Bapak Ibu yang bisa bangkit berdiri. Bagi Bapak Ibu kami yang adiuso sambil duduk juga tidak apa-apa. Bersama dengan umat di segala abad dan tempat, marilah kita perbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan doa syafaat kita bersama-sama. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami menyatukan hati kami untuk menaikkan syafaat kami, khususnya situasi bangsa dan negara kami, bahkan bangsa-bangsa sedunia dalam menghadapi COVID-19 ini. Tuhan, kami sadar di tengah-tengah situasi ini, kami semakin menyadari kerapuhan kami sebagai manusia. Kami semakin menyadari betapa kami membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami, betapa kami membutuhkan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami berdoa untuk setiap bangsa-bangsa, para pemerintahan negara-negara, sehingga Tuhan berikan hikmat, kekuatan dalam kebijakan yang mereka ambil dapat mensejahterakan rakyat-rakyatnya, sehingga sungguh Tuhan bangsa Indonesia pun terkhususnya Tuhan memberkati, sehingga para pemerintah kami dapat menuntaskan, memberikan yang terbaik, kebijakan yang terbaik, sehingga COVID-19 ini dapat berlalu di dalam terang cinta kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap para saudara sahabat kami yang terkena COVID ini, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kemampuan untuk senantiasa semangat, sehingga mereka pun tetap semangat dalam menerima segala proses perawatan yang diberikan. Kami juga berdoa untuk mereka, para pejuang garda depan, dokter, perawat, setiap pekerja di rumah sakit yang berusaha memberikan yang terbaik untuk pasien-pasien COVID-19 dan pasien penyakit-penyakit lain. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan semua ini mereka dapat lewati dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Kami juga bersahati saat ini Tuhan, berdoa untuk kehidupan kami jemaat GKJ Yeremia. Kiranya Tuhan yang menolong kami di tengah-tengah situasi ini tetap berpengharapan, beriman kepada Tuhan, dan kami tetap mengasihi satu dengan yang lain walaupun ada jarak di antara kami, ataupun di dalam satu rumah kami tetap menjaga jarak antara kami. Biarlah Tuhan menolong sehingga kami tetap sehat, tetap kuat, tetap dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berkati setiap saudara-saudara sahabat kami, jemaat kami yang usia lanjut, pemulihan, ataupun yang sedang sakit. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga segala obat serta istirahat yang mereka pakai semua diberkati untuk kesembuhan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang bersukacita karena ulang tahun mereka. Kiranya Tuhan juga berikan sukacita dan pengharapan bahwa Tuhan pun menyertai mereka di usia yang Tuhan tambahkan ini. Kami berdoa juga buat pelayanan kami bersama-sama di GKJ Yeremia, Bapak Pendeta Emeritus Edison, Bapak Pendeta Rudi, serta majelis kami, serta setiap pengurus dengan segala situasi ini Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberikan kami kesehatan, sepikir, sehingga pelayanan kami baik dari dunia WhatsApp ataupun dunia maya, biarlah Tuhan yang menolong sehingga semua tetap diberkati dan menjadi berkat di tengah-tengah situasi COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk para pekarya kami, Tuhan menolong mereka sehingga mereka pun tetap dalam kesehatan dan kekuatan dalam berkarya untuk segala proses pelayanan kami bersama-sama di GKJ Yeremia. Tuhan, kami sungguh-sungguh serahkan kehidupan gereja-gereja di dalam masa-masa menjelang Paskah ini. Biarlah Tuhan yang menolong sehingga masa Prapaskah ini pun kami pakai untuk semakin menghayati bahwa Allah lah sumber penyelamat kami, Allah lah sumber pertolongan kami, sehingga segala persiapan yang dilakukan pun Tuhan dengan di tengah situasi COVID ini, kami meyakini, mengimani Tuhan menolong kami tetap menghayati masa Prapaskah dan masa Paskah nanti dengan kegembiraan dan kesukacitaan yang datangnya dari Tuhan. Inilah syafaat kami ya Tuhan yang kami naikkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan sesuai dengan panduan dalam tata ibadah kita.
Sebagai ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan persembahan saat ini, kita landasi firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Paulus hambanya yang ditulis dalam surat Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita menaikkan doa persembahan kita dengan ditutup doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan ya Bapa. Kami bersyukur kami diberikan kesempatan untuk memberikan tanda syukur dan sukacita kami. Biarlah persembahan ini yang nantinya yang kami kumpulkan dapat berguna untuk proses pelayanan kami bersama-sama di GKJ Yeremia, sehingga persembahan ini semakin diberkati dan menjadi berkat untuk setiap kami jemaat-Mu. Biarlah Tuhan juga yang memberkati tangan-tangan yang mengelola dan mempergunakan persembahan ini sehingga dapat menjadi berkat dan dikelola dengan bertanggung jawab dengan rasa takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu persembahan kami ini tidak sebanding dengan berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami, tapi kami yakin dan percaya ketika kami memberikan dengan hati yang tulus, Tuhan menerimanya dengan sukacita, dan kami bersyukur Tuhan tetap senantiasa menyertai kehidupan kami di tengah-tengah situasi saat ini yang sedang kami hadapi. Kami tetap merasakan betapa Tuhan menemani dan mengasihi setiap kehidupan jemaat kami. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami mau sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah kita menerima pengutusan kita. Berdiamlah di rumah dengan sukacita karena mengingat sabda Tuhan, bahwa Ia terus berkarya dalam hidup kita. Jalanilah hidup dalam rasa syukur dan setialah melakukan panggilannya bagi saudara yang tetap bekerja, khususnya yang berkarya di lingkup kesehatan. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Kita pujikan PKJ 185 bait 1 sampai 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menerima berkat Tuhan bersama-sama. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu terkasih, ibadah kita telah selesai. Saya mewakili Majelis GKJ Yeremia mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap sehat, selamat menghayati kebersamaan dengan keluarga, dengan sukacita, dengan rasa syukur. Tuhan memberkati kita semua. Dengan sepenuh